Cukup ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, sekarang apa rekam ya. Teman-teman Anda seraya bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya berselawat kepada junjungan kita yang besar Muhammad. Sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anda sekalian, untuk materi kita di semester ini, gunakan yang menarik, yang lebih gampang, kemudian Anda mungkin bisa berinovasi, ya, yaitu kita menggunakan desain grafis di Photoshop. Tentunya Anda sekalian pernah mendengar istilah Photoshop ya, dan mungkin sudah pintar menggunakan Photoshop. Nah, dalam hal ini yang pintar lanjutkan kembangkan, yang belum bisa tolong ditanyakan, ya, untuk yang saat ini. Oke, Anda sekalian, baiklah. Akan Bapak share di sini layarnya, ya, mengenai Photoshop, ya, Anda sekalian. Perlu pernah ketahui untuk aplikasi Photoshop ini namanya kalimat foto, artinya memanipulasi foto menjadi hal yang lebih berguna atau yang lebih baik. Anda sekalian ya, foto di sini itu bisa kita ambil dari JPG, jadi PNG, dari foto jenis yang lainnya, ataupun pokoknya yang termaktub di dalam Photoshop ini, ya, yang bisa kita buka di Photoshop ini, ya. Nah, Anda sekalian, untuk memulai Photoshop, sebelumnya Bapak share screen dulu, nah ya. Pak share screen. Tolong sampaikan kalau tidak terlihat ya. Bisakah terlihat layar berikut ini? Bisa ya? Halo, jawab. Bisa, nak? Bisa, Pak. Oke, dengan jelas ini layar kerja Photoshop, ya. Kalau Pak keluar, bisa di aplikasi Anda nanti bisa menggunakan versi apa saja. Dalam hal ini Bapak menggunakan Photoshop CS3. Yang di bawahnya ada CS2, CS1. Ada juga di atasnya CS4, 5, dan 6, dan 7. Tapi yang Pak gunakan di tengah-tengah. Nanti Anda kalau ada yang di laptopnya yang lebih tinggi, silakan yang lebih tinggi. Kalau yang lebih rendah, silakan yang lebih rendah. Kalaupun mau sama, nanti Bapak akan upload master daripada Photoshop ini. Oke, Anda sekalian. Di sini ada juga guru kita sedang Zoom, mungkin suaranya masuk, mohon maaf ya. Tapi suara apa lebih besar kok. Untuk memulai Photoshop bisa menunya di sini, ya, file new. Nah, perlu penjelaskan kerja Photoshop. Di antaranya ada namanya menu, ya, file menu. Nah, dalam hal ini bisa kita aktifkan, ya. File menu ini ada file, edit, image, layar, select, filter. Semuanya ada fungsinya. Di sini namanya toolbox. Toolbox ini adalah yang berfungsi untuk mengatur daripada foto yang mau kita manipulasi, yaitu dengan cara menseleksi. Ini dia, ada cara ellipse atau lingkaran, ada juga cara lasso tool, yaitu dengan cara pilih sesuai keinginan langsung instan, ada juga dengan per garis pinggirnya atau poligonal, atau bisa bentuk sesuai dengan keinginan kita, ya. Terus ada mengcrop, ya. Caranya untuk melihat, cukup dekatkan pointer kita di sini. Mungkin internetnya agak terlambat ya. Oke, di sini ada crop tool dan seterusnya. Ya, untuk memulai Photoshop ini, baiklah, akan jelaskan Photoshop itu intinya seperti kaca, nah. Kaca yang ditumpuk-tumpuk. Kita lihat dari atas. Kalau kita ingin mengedit sesuatu, maka yang diaktifkan kaca yang mau diedit. Contohnya begini. Nah, buka aja file new. Ukurannya, lebarnya boleh menggunakan pixel, sentimeter, inci, dan seterusnya. Nama ini Pak menggunakan sentimeter. Silakan, misalnya 10. Lebar tingginya misalnya 13. Resolusinya atau kepadatan warnanya boleh minimal 72, maksimalnya 150 lah. Kemudian background yang kita gunakan bisa white, bisa transparan. Contohnya gini, kalau pilih white berarti muncul pertama kalinya warna putih. Nah, tapi kalau kita memulai dengan transparan,
maka pilihannya adalah transparan. Seperti ini. Nah, tadi dua file yang Bapak gunakan tadi, itu bisa kita lihat di window. Ada window untitled, ada ya. Ini ada yang pertama tadi yang putih, yang kedua tadi yang kita bawa transparan. Artinya kita bisa bekerja dengan dua layar. Ada sekalian? Kita mulai ya. Kita mulai, kita gunakan yang transparan dulu. Nah, untuk transparan kali ini Bapak akan mengambil foto, ya. Contohnya foto di sini Bapak akan sebuah kotak. Nah, kotak dulu. Atau Bapak ambil kotak, di sini ada rectangle tool seperti ini. Nah, posisi rectangle tool ini ya tidak bisa kita kerja di sini, nah. Kita harus membuat kaca baru atau layer baru. Ya, dengan cara apa? Ya, ini kita batalkan dulu tanda segi 4 ini dengan cara menekan tombol Ctrl D. Nah, posisinya Anda sekalian, untuk layer baru itu letaknya di layer, kemudian new layer, atau bisa menekan tombol Shift Ctrl N. Ya, Shift Ctrl N. Atau bisa menekan di sini di layar kerja kita layer, new layer. Nah, sementara window ini ketika pertama kali kita buat ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Supaya bisa aktif, Anda sekalian, itu bisa kita ambil dari menu ya. Bisa kita ambil dari menu window. Nah, jadi menu window misalnya gini, window apa yang mau tidak kita aktifkan? Layer misalnya. Maka di sini akan hilang. Window layer. Nah, maka di sini aktif. Terus yang aktif ini bisa kita matikan. Misalnya tool ini, toolbox, tool yang ini. Mau kita nonaktifkan, bisa klik. Maka tool untuk bantu kerja kita itu bisa disembunyikan. Bukan hilang, tapi disembunyikan. Mengaktifkannya klik menu window. Kemudian pilih tool. Nah ya, nah kita mulai aja. Tadi kita ingin membuat, oh ya, satu lagi. Ada namanya menu window history. Ya, window history ini, lihat. Nah, letak di sini, kita aktifkan saja. History. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu merekam jejak kerja kita. Bila mana kerja kita yang tidak kita salah, bisa kembali. Contohnya ini, di select rectangle tadi atau new. Kita kembali ke new, kemudian kita klik ya, klik perintah rectangle marquee tool. Kita buat segi 4 misalnya. Nah, tapi sebelum segi 4 ya, kita buat layer baru dulu. Ya, Ctrl D menghilangkannya, menghilangkan seleksinya. Nah, untuk layer baru, klik New Layer. Oke, atau kita ketik aja, judulnya adalah kotak. Kotak merah misalnya, kotak merah. Artinya kotak berwarna merah nanti. Ya, kita lihat. Di sini layernya, ini background tadi, bisa kita ganti namanya. Nah, klik aja tulisan layer 1 ini, klik ganda. Terus klik sini background atau latar. Terus ini kotak merah yang kita buat tadi. Aktif di kotak merah, kaca kotak merah. Kemudian kita pilih rectangle, klik. Nah, kemudian bagaimana cara membuat warna merah? Untuk membuat warna merah, kita pilih dulu, klik tahan pada gradient atau paint basket tool. Nah, kalau muncul seperti ini, toolnya tool paint basket. Ya, kemudian pilih warna. Warnanya warna merah. Ini untuk warna dasarnya di sini ada warna pilihan. Properti warna. Klik OK. Kemudian kita yang tadi kita pilih paint basket ini, klik di posisi kotak. Nah, otomatis kotaknya berwarna merah. Oke. Selanjutnya ya, kita masuk ke layer baru. Klik ya. New layer, ini klik new layer, dari sini boleh juga, dari sini boleh. Atau tekan Ctrl Shift N. Nah, yang baru bergabung, silakan bergabung ya, ikuti aja, nanti absennya Bapak akan link kembali.
Atau teman lainnya boleh membantu share ulang kembali link daftar hadirnya. Silakan dicek kembali ke temannya. Oke. Berikutnya di sini ada rectangle, sekarang ada elliptical atau yang fungsinya untuk seleksi bulat. Nah, sebelum kita menseleksi yang lingkaran, ya, ini kita hilangkan dulu seleksinya, Ctrl D tadi, kemudian kita pilih lingkaran, kita aktif di layer berikutnya, di layer 1 ini, buat lingkaran. Nah, kita klik warnanya, warna biru misalnya. Oke, terus kita pilih 2 warna, gradien. Bedanya Paint Basket dan gradien ini adalah, yaitu warna Paint Basket itu satu warna, sementara gradien banyak warna. Nah, ini contohnya. Ya, kita coba pakai 2 warna, biru keputih-putihan. Ya, klik. Ya, kemudian seleksi seperti ini. Oh ya, kalau diklik sekali putih saja, tapi klik tahan geser. Nah, maka warnanya seperti ini. Tahu ke bawah, bebas warnanya. Klik tahan geser. Ini fungsi warna gradien. Kalau warnanya mau lebih dari 2 warna, pilih ini. Misalnya ini warnanya. Ya, kita klik geser ke bawah. Nah, seperti itu warnanya. Ya, menghilangkan seleksi perintahnya Ctrl D. Tekan Ctrl di keyboard, tahan, kemudian tekan tombol D. Nah, seperti ini. Nah, inilah kaca yang kita tumpuk. Ini kita rubah informasinya. Layer 1 ini klik ganda tulisan layer 1, yang ketik bulat gradien. Artinya bulat warna gradien. Oke. Nah, kemudian di sini ada tool berfungsi untuk memindahkan, namanya move tool. Ya, ini pindah ke atas, pindah ke kiri, pindah ke bawah. Kalau memindahkan kotak, klik dulu kotak. Layar kotak, geser ke atas, kanan, ke bawah, atas. Ya. Oke. Kemudian kalau latar enggak ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, kemudian objek yang segi 4 ini posisinya ya, itu yang merah di bawah. Ini bisa kita pindahkan di atasnya. Kan seperti kaca Bapak bilang. Seperti kaca yang dilihat dari atas. Nah, posisinya kotak merah ini mau di atas bulat. Caranya layernya yang kita klik tahan geser ya. Layernya klik tahan geser ke atas. Nah, maka kotaknya di atas. Ya. Oke. Dan sekalian gitu ya. Ulangi sekali lagi. Gradien pindah ke atas. Nah, itu dia. Kalau nambah lagi yang lainnya, boleh silakan. Misalnya kita tambahkan segi 4 lagi. Nah, sebelumnya kita buat new layer dulu. New layer, kemudian ya segi 4 lagi. Pilih warnanya warna hijau. Pilih warna 1. Undead tool. Ctrl D menghilangkan seleksi. Lihat. Kita ganti namanya kotak hijau. Nah, ini dah ya, Anda sekalian. Oke. Nah, kalau mau dipindahkan silakan klik ke bawah. Klik ke bawah. Ya, ke bawah latar pun boleh. Ya. Oke, emang biasanya latar di paling belakang. Anda sekalian ya. Ya, kita buat seperti ini, geser-geser. Yang merah kalau mau geser klik kotak merah. Anda sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Anda. Nggak ada? Oke, Anda sekalian kalau yang misalnya mau yang baru bergabung, silakan absen dulu di sini, nah, di link berikut ini. Ya, ada yang bertanya? Silakan Anda sekalian. Tidak ada? Cukup ya? Oke, kalau cukup, Bapak lanjutkan dulu. Bapak share ulang kembali, share screen kembali. Bisa terlihat? Bisa ya? Nah, nanti yang paling banyak kita gunakan adalah memanipulasi foto. Anggap aja ini foto. Nah. Ya, misalnya foto bagian yang bawah, ya, itu mau kelihatan di sini. Yang kotak hijau ini mau kelihatan tembus sampai ke depan. Oleh karena itu, bisa kita gunakan perintah marquee tool misalnya, atau lasso tool.
Dalam hal ini misalnya Bapak gunakan ini aja dah, ya, Marquee Tool atau segi empatnya aja boleh. Caranya adalah kita aktif dulu di posisi lingkaran, buat lingkaran gradien ini, kemudian kita pilih segi empat. Nah, seperti ini. Ya, terseleksi, kemudian pada keyboard tekan tombol delete atau delete. Nah, maka ya, posisi posisi kotak di belakang akan apa namanya? Terlihat. Kalau kita pindah-pindahkan, ya, maka objeknya seolah-olah lingkaran terpotong gitu. Lihat hasilnya. Ya. Oke, kita potong seperti itu modelnya. Lanjut, misalnya kita mau membuat yang segi empat ini merah kelihatan ke depan. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Bisa gunakan seleksi yang rectangle, ellipse, sesuai kebutuhan. Nah, sini sekarang Pak menggunakan poligonal. Pak buat bentuknya segitiga saja. Klik di ujung, klik di ujung. Ya, klik di ujung, klik di terakhir. Ya, posisinya aktif di merah, jangan di hijau, jangan di bulat. Ya, maaf, aktifnya di bulat. Kenapa? Objek yang di atasnya kita hilangkan, kita potong. Jangan di merah, ya. Jangan di merah, tapi di bulat. Yang di atasnya yang kita hilangkan. Setelah saya seleksi, tekan tombol Ctrl atau tekan tombol Delete pada keyboard. Otomatis Ctrl D menghilangkan seleksi, maka warna merah, ya, akan kelihatan transparan seperti ini dia. Nah, kalau sini jadi hijau, di sini merah. Oke. Itu nah ya. Nah, nanti foto-foto juga begitu. Ada istilah crop. Nah, untuk crop, crop ya. Ini di crop, potong. Ya, crop misalnya kita hanya ingin objeknya ini saja yang tampil. Ya. Ya, tekan enter sudah di crop, maka objek kita akan tampil seperti ini. Nge-crop artinya memotong. Termasuk bingkainya dipotong. Ini ada hasilnya. Oke. Itu untuk pengenalan pertama Photoshop. Nanti kita manipulasi ya. Contohnya warna ini mau kita tingkatkan warna merah. Kita pilih image, adjustment, pilih kurva. Nah, warnanya mau kita terangkan. Jadi menjadi terang dia. Mau gelapkan. Nah, gitu ya. Atau warnanya mau dikasih filter. Ini kotak merah, aktif kotak merah, kita kasih filter. Filter kita kasih tekstur misalnya. Kasih tekstur ini dia. Nah, tekstur batu. Ya, bisa. Ini. Ya. Jadi bisa kita mainkan, klik OK. Seperti ini. Ya, itu filter. Nanti yang lain-lainnya juga bisa kita manipulasi fotonya dengan baik. Apakah backgroundnya? Ini background belum dikasih warna ya. Untuk background bisa kita kasih warna. Aktif di background. Kemudian pilih warna. Misalnya warnanya warna hitam misalnya. Klik OK. Nah, Anda tinggal klik pengen baca. Pilih warna hitam. Otomatis latarnya warna hitam. Catatan aktif dulu di mana aktif. Jangan salah aktif ya. Kalau aktifnya di hijau, kotak hijau, tapi mengharapkan latarnya berubah. Nggak bisa seperti itu. Aktif dulu di mana posisi layernya, lalu kita rubah. Ini baru memanipulasi yang ada di sini. Nanti ada foto, bagaimana memotong foto, terus menghaluskan wajah, misalnya, terus menambah dasi, terus mengganti baju, dan seterusnya. Ya, nanti bisa kita gunakan di Photoshop. Photoshop. Oke, begitu gambarannya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan Anda sekalian. Saya stop dulu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Oke, saya absen dulu. Ya, saya absen berdasarkan yang sudah di Ananda di Google Form. Yang belum Google Form nanti saya kasih link dulu di Google Form-nya yang baru bergabung. Silakan absen. Saya lihat di Google Form-nya yang sudah absen adalah yang pertama Ara, Anggi, Naura,
Mutiara, Lisken, Umi Hanik, Naila, ya, Abzul, Nurvina, Ardian, Siva, Raihan, ya, Azumardi, M. Afif, Maulidia, Aulia, Revia, Aura, Faiz. Itu yang sudah bergabung, sudah absen. Yang lainnya berarti tidak absen. Ya, nanti batas terakhirnya pukul berapa ini? Nanti terakhir absennya Bapak akan tutup. Nanti Bapak akan menghitung siapa yang absennya rajin, insya Allah. Ya, selamat. Nilainya tidak ada masalah. Ya, absen, tugasnya dibuat, walaupun kurang-kurang hasilnya, pasti nilai selamat. Tapi yang tidak absennya jarang, tidak pernah, ya, kan daring ya. Terus tidak ada laporan, tugasnya dibuat, sudah. Nilainya akan kacau dan tidak akan mendapatkan nilai untuk semester ini. Yang semester kemarin, kelas waktu Anda masih di kelas 10, ya aman-aman aja. Kenapa? Karena Bapak lagi istilahnya ya tidak terlalu keras untuk di kelas 11, kelas 10. Kelas 11 Bapak sudah keras, sudah akan menerapkan prinsip siapa yang rajin dia akan dapat, siapa yang tidak rajin dia tidak akan dapat. Itu udah prinsip Bapak. Ya silakan nanti Anda rajin untuk di kelas 11 ini. Nah sekalian, sudah 20 orang yang apa? Berarti ada 8 orang 19 orang ya. Ada lebih kurang ke 8 9 orang yang tidak hadir pada hari ini. Nanti Bapak akan cek siapa yang tidak hadir. Nah, Ardian ada pertanyaan Ardian? Tidak ada Pak, terima kasih. Oke, waktu kita untuk Zoom itu 10 menit lagi nah ya. Aulia, ada pertanyaan Aulia? Tidak, Pak. Oke. Maulia, Narlen, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, untuk sementara paham ya? Ya, coba Anda sekalian semuanya install Photoshop di tempat Anda sekalian, ya. Terus Bapak harap versi yang sudah ada yang nggak usah dihapus. Kalau mau versi kayak Bapak juga boleh, tidak masalah. Yang jelas Photoshop ke versi A, versi B itu yang berbeda, hanya fiturnya aja yang berbeda, tapi penggunaannya sama. Ya, nggak perlu di uninstall. Tapi kalau mau ganti baru boleh. Kalau sudah tinggi lewat Photoshop CS3, ada pakai Photoshop 4, 5, nggak usah dihapus nah. Tapi yang di bawah boleh. Misal Pak, kami menukar yang CS3 Pak, yang kayak Bapak pakai. Nanti Bapak akan share ya. Bapak lagi mengupload di Google Drive Bapak master Photoshop CS. Yang lainnya ada pertanyaan? Pak Jamil ada pertanyaan? Yang baru bergabung siapa ya tadi ya? Sudah 20. Yang baru sama bergabung siapa ya? Ini belum absen kan? Yang baru sama bergabung? Silakan absen di link berikut ini. Bapak share di chat. Silakan lihat di chatnya. Ya, absen jangan sampai tidak. Kenapa percuma? Kalau tidak Anda masuk ke Zoom tidak ada absennya Anda isi juga percuma ya. Oke. Sekarang pada sesi terakhir kalau nggak ada pertanyaan kita sesi foto. Ya, tanya jawab sudah, tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Berarti cukup memahami untuk pertemuan kali ini. Ya. Kata istilahnya tidak kenal maka tak cinta, ya. Kalau tak cinta maka malas untuk mempelajarinya. Jadi Photoshop ini harus kenal dulu. Sudah kenal maka Anda mudah mempelajarinya, ya. Dan sekalian buka semua videonya, Bapak akan ngambil foto yang hadir pada hari ini. Silakan. Sebentar aja. Semenit atau 2 menit ya. Silakan. Ya, Umi. Ya, terus siapa nih? Jamil, Pak Jamil. Kemudian oke, satu lagi. Wicak, Anggi. Mana Anggi? Sipa. Ayo Sipa, buka videonya. Ini pakaian sekolah semua kan? Iya. Anggi, silakan Anggi dan Nabila, Sipa Nabila, ayo buka videonya. Sebentar aja, semenit aja. Anggi, alhamdulillah. Nabila, Sipa Nabila, buka videonya. Sipa Nabila, sebentar aja, semenit aja. Sipa Nabila, bisa terdengar suara Bapak? Nah, Sipa. Oh ya, kok ada semua? Ya, sekarang untuk halaman pertama, ya, saya foto dulu. 1, 2, 3. Sebentar, jangan tahan dulu ya. Nanti Bapak akan share di grup kita. Sebentar, tahan dulu. Oke, sekali lagi. Halaman kedua.
Sudah halaman 2 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Masih ada halaman 2 ya? Halaman berikutnya ada ya? Oke, sebentar. Sekali lagi, nak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, coba lihat di WA siapa yang belum ada fotonya, silakan. Pas ya, udah semua ya? Ada semua ya? Oke, dah silakan. Boleh matikan videonya, silakan. No problem. Nah, Anda sekalian, saya pesan Bapak kepada Anda sekalian, ya, tolong benar ketika ada informasi, misalnya Zoom cepat masuk, terus absen. Bila mana yang tidak absen, Bapak anggap tidak hadir. Ya, karena patokan Bapak di absen. Kemudian tugas seperti yang kemarin di kelas 10 kemarin, ya ada yang cepat tugasnya, ada yang lambat. Bapak harap kalau sesuai deadline lebih cepat. Karena lebih cepat itu ada nilai bonusnya. Bonusnya apa? Bonus kecepatan. Alhamdulillah kemarin rata-rata mengumpul tugasnya dan Bapak sudah besar, yang tidak kumpul segera kumpulkan dan mengumpulkan akhirnya. Ya, walaupun terlambat. Dan Bapak nilai fair saja ya. Anda apakah ada yang tidak bagus nilainya? Coba kasih Bapak. Insya Allah nilainya pasti bagus. Ya, pasti bagus. Kenapa? Karena Anda sudah menyelesaikan tugas sesuai yang Bapak berikan. Nah, untuk saat ini, ya, absen wajib. Ya, kemudian untuk tugas menyusul, nanti kita akan memanipulasi foto Anda sekalian ya. Fotonya kita buat background bagus, cantik, terus rambutnya mungkin bisa kita rapikan, siswanya kita buat lebih mudah 5 tahun dari sebelumnya atau lebih bersih. Bisa kita mengatur misalnya wajah Anda berminyak, kita hilangkan minyaknya. Nanti manipulasi foto seperti itu. Karena apa? Karena di posisi untuk foto ini kerjanya memang itu bagiannya adalah memanipulasi foto. Ya, sekali lagi saya link yang belum absen saya berikan. Ini terakhir. Silakan absen ya. Yang sudah absen Bapak sebut lagi kembali. Ara, Anggi, Naura, Mutiara, Lisken, Umi, Naila, Afizul, Nurfina, Ardian, Cipa, Raihan, Azumardi, Afif, Maulidia, Aulia, Revia, Aura, Faiz, dan Muhammad Wicaksana. Oke, itu yang sudah yang sudah absen ya, lebih kurang 20 orang. Nah, di Zoom kita itu lebih kurang ada ya, sudah hadir, sudah absen semua. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kita pada pertemuan pertama kali ini. Ini pertemuan pertama kita, ya. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya sekali lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena beberapa menit lagi kita akan juga berakhir Zoom kita. Demikian Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata Bapak yang salah. Bapak akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live dari Zoom kita ini. Bagi yang belum absen dulu. Ya, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua berikutnya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Silakan live ya.